Selamat sore kawan-kawan semua, jumpa lagi bersama saya Freddy dari Dubai Aquatic. Di kesempatan kali ini kita akan membahas treatment indoor untuk Channa Marru. Oke teman-teman, sebelum kita sharing lebih lanjut, kita minta bantuan untuk teman-teman semua like dan juga subscribe channel kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat video sekitar progres Channa Marru untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman, untuk treatment indoor sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kita treatment outdoor ya teman-teman. Ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan oleh teman-teman semua. Jadi yang pertama kali harus teman-teman perhatikan adalah kita harus mempersiapkan lingkungan untuk tempat tinggal Channa Marru itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, dalam mempersiapkan lingkungan untuk treatmentnya sendiri itu terbagi dalam 3 tahap ya teman-teman. Nomor 1 adalah ukuran dan jenis tangki yang tepat untuk Channa Marrunya. Jadi kalau teman-teman memilih tangki ya atau akuarium untuk Channa Marru itu, pastikan ukuran dari akuariumnya itu sendiri tidak terlalu kecil ya teman-teman. Nah, seperti sampel pada progresan Channa Marru yang ini. Jadi kita memakai akuarium 30 x 20 cm. Nah, ini untuk ikan ukuran 13 cm. Nah, rekomendasi dari ukuran akuariumnya itu sendiri ya, berbanding dengan ikannya, saran kami adalah memiliki panjang 2 kali lipat dari badan ikan itu sendiri. Jadi kalau badan ikannya itu 10 cm, teman-teman usahakan untuk akuariumnya sendiri yang menghadap ke belakang itu sekitar 20 cm ya teman-teman. Lalu untuk yang ke sampingnya sini usahakan 3 kali lipat dari panjang badan Channa Marru itu sendiri. Nah, setelah kita menentukan ukuran tank yang sesuai untuk ikan kita harus memikirkan juga tentang pengaturan dekorasi dan juga tanaman airnya teman-teman ya. Nah, untuk dekorasi sendiri, di sini maksud saya adalah settingan dari akuariumnya. Seperti biasa, kita selalu tidak pernah sarankan untuk progres Channa Marrunya di akuarium yang full polos ya teman-teman. Kita selalu sarankan agar memakai pasir. Nah, untuk pasirnya sendiri boleh menggunakan pasir malang merah ataupun pasir malang hitam ya teman-teman. Nah, lalu untuk ukuran pasirnya kita rekomendasikan yang paling halus. Jadi kenapa yang paling halus? Seperti yang pernah kita sharing juga di video kita yang lain tentang treatment outdoor, pasir halus itu tidak akan melukai ikannya ketika ikannya sendiri sedang menggesekkan badannya ke dasar akuarium. Dan tidak lupa kita selalu rekomendasikan untuk menggunakan tanaman air ya teman-teman. Jadi kalau tanaman air itu fungsinya sangat bagus banget nih. Salah satu fungsinya tanaman air adalah dia akan menyerap amonia dan juga zat-zat sisa pencernaan dari Channa Marru itu sendiri. Nah, ini yang paling penting ya, yang selalu kita sarankan untuk progres indoor adalah kita harus perhatikan soal sirkulasi dan aerasi dari akuariumnya itu sendiri. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa kalau kita progres outdoor, di dalam airnya itu sendiri pasti ada namanya mikroalga teman-teman. Nah, mikroalganya itu sendiri ya, dia akan menyerap sisa-sisa pembuangan dari Channa Marrunya. Jadi kalau Channa Marrunya setelah makan tuh lalu dia BAB ya, buang fases. Nah, fasesnya itu nanti akan diserap oleh mikroalga yang ada di dalam air. Tetapi karena kita progresnya indoor di mana mikroalga sendiri tidak akan banyak tumbuh, maka sangat kita sarankan untuk menggunakan pohon air ya dan lampu yang cukup serta aerasi atau filtrasi yang cukup memadai teman-teman. Fungsinya tuh apa? Agar kita menjaga kebersihan dari airnya. Nah, seperti contohnya Channa Marru kita yang ini ya, kita treatment di indoor dengan jabungnya banyak banget ya teman-teman ya. Barnya juga pekat ya. Ini bisa lihat sendiri di sini kita menggunakan filter dan juga menggunakan pohonan air teman-teman. Nah, kalau kita berbicara filter, sebenarnya ada banyak jenis filter teman-teman. Seperti filter mekanik, filter biologis, dan juga filter kimiawi. Nah, tapi untuk yang simpelnya ya, dan karena kita juga ngekipnya ikan Channa yang notabene Channa itu lebih kuat,
Cukup gunakan saja filter sederhana ya, yang banyak dijual di toko akuarium. Nah, untuk filter yang kami pakai adalah filter mekanik seperti ini teman-teman. Nah, ini di toko akuarium tuh banyak banget dan harganya juga cukup murah. Lalu untuk media filternya sendiri kita hanya memakai kapas putih ya teman-teman. Nah, beli saja kapas putih yang cukup tebal karena nanti lama-lama dia akan mengempes seperti ini nih. Lalu apabila dirasa kapas filternya sudah terlihat hitam seperti ini ya teman-teman, saran kita adalah dicuci saja. Nah, cucinya sendiri cukup mudah, cukup dengan air mengalir seperti ini sampai warna-warna hitam itu luntur ya teman-teman. Nah, setelah tadi kita cuci, sekarang kapas filternya itu sudah jauh lebih bersih ya. Nah, sebenarnya kapas filter yang udah dipakai begini ini cukup bagus teman-teman. Dia akan memiliki pori-pori yang lebih rapat dan juga bakteri di dalam kapas filter itu sendiri sudah berkembang biak dengan baik. Jadi ini salah satu media untuk rumah bakteri juga teman-teman. Jadi kita sarankan kalau kapas filternya itu sudah dipakai jangan langsung dibuang dan diganti, tapi pakailah terus sampai habis seperti ini teman-teman, cukup kempes ya. Nah, nanti tinggal tambah lagi dengan kapas filter yang baru di bawahnya. Jadi nanti ini dipakai untuk di atasnya dan bawahnya itu kapas filter yang baru. Nah, selain dari menjaga kualitas air ya, untuk filtrasi ini juga menyediakan oksigen teman-teman untuk airnya. Dan air yang mengandung oksigen yang cukup ya, itu sangat bagus banget untuk pertumbuhan ikannya teman-teman. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk ikan cana, tapi untuk semua jenis ikan itu sangat bagus bila dipelihara di akuarium yang memiliki kadar oksigen cukup tinggi. Kenapa seperti itu? Karena dengan kadar oksigen yang tinggi di dalam akuarium, di dalam air ya, itu maka bakteri baik di dalam akuariumnya itu sendiri akan hidup dengan sehat. Nah, lalu kita bahas lagi soal pencahayaan teman-teman. Jadi pencahayaan itu walaupun kita keepnya di indoor itu cukup penting ya, karena bagaimanapun setiap makhluk hidup ya itu membutuhkan cahaya teman-teman. Nah, cahaya itu sendiri nanti akan membuat pohon-pohon air di dalam akuariumnya itu berfotosintesis dan mereka akan hidup dengan sehat. Dan untuk pencahayaan dalam progres indoor ini ya teman-teman, itu kita sangat sarankan agar cahayanya cukup. Nah, cahaya cukup yang kita sarankan untuk progres Canamaru ini sendiri adalah sekitar 18 sampai 24 jam. Jadi kalau kita pakainya lampu 24 jam, itu jangan pakai lampu yang terlalu terang teman-teman. Cukup pakai lampu yang biasa saja ya, seperti LED ini nih, LED strip. Nah, ini udah cukup banget. Jadi walaupun dia hidupnya lampunya itu lama dan terus-terusan, dia tidak akan membuat Canamarunya itu kepanasan teman-teman ya. Tapi bila teman-teman menggunakan lampu akuarium yang wattnya lebih besar daripada lampu LED strip, ya berarti kita harus kurangi lagi jangka pemakaian dari lampunya. Nah, tidak boleh lupa juga teman-teman masalah penggantian air. Jadi untuk penggantian air sendiri kita selalu samakan dengan kita progres outdoor teman-teman. Jadi kita ganti air setiap 3 atau 4 minggu sekali. Jadi kita selalu perhatikan airnya teman-teman. Nah, kalau airnya itu sudah sedikit berkabut ya, sedikit putih atau sedikit butek, itu kita selalu ganti. Atau ketika ikan Canamaru atau ikan cana lainnya teman-teman keep itu sudah kelihatan mojok ya, kelihatan dijam seperti itu, sirip-siripnya kelihatan kuncup, nah itu wajib banget diganti. Untuk penggantian sendiri kita selalu sarankan di angka 50-75% dari total air di akuarium teman-teman. Jadi kalau akuariumnya itu air teman-teman pakai sekitar 30 cm ya, itu boleh diganti sekitar 15-25 cm tergantung dari seberapa kotor akuariumnya teman-teman. Nah, untuk cara penggantian airnya itu kita selalu sarankan untuk disifon di bagian bawah. Nah, tujuannya kita sifon di bagian bawah itu sendiri adalah karena setiap Canamaru itu membuang kotoran, kotorannya itu pasti akan terendap di bawah teman-teman. Dan kalau teman-teman menggunakan pasir seperti kita, otomatis kotorannya itu sendiri akan masuk ke sela-sela pasirnya. Jadi kita harus sifon di bagian pasirnya sampai kelihatan bersih. Nah, itu penting banget ya teman-teman untuk masalah menjaga kualitas air ini agar ikan Canamaru atau cana lain teman-teman semua tetap sehat dan panjang umur.
Kita perlu mengingat bahwa kita memelihara ikan itu di dalam air. Jadi nomor satu yang harus kita pelihara itu adalah airnya teman-teman. Dengan air yang sehat, maka perkembangan ikan teman-teman juga akan sangat maksimal dan juga sehat. Jadi air akuarium sudah kita kondisikan, settingan akuarium sudah kita kondisikan, sistem filtrasi sudah bagus, pencahayaan sudah bagus, pakannya pun harus banyak diperhatikan teman-teman. Nah, pakan sendiri kita harus menggunakan pakan yang berkualitas teman-teman. Nah, untuk progres Canamaru baik di indoor, baik di outdoor teman-teman, kita selalu rekomendasikan menggunakan pellet Black Diamond ini. Kenapa? Karena pellet Black Diamond ini sudah mengandung multivitamin, mineral, dan juga segala kebutuhan untuk marunya. Ya, boleh dibilang paket lengkap dalam bentuk sachet ya teman-teman. Nah, untuk porsi pakannya sendiri itu sebenarnya nggak usah terlalu banyak teman-teman. Cukup kelihatan sampai perut ikannya itu sedikit berisi ya. Sedikit berisi aja itu udah cukup. Nah, untuk penggunaan Black Diamond sendiri ya, itu teman-teman bisa kasih di pagi atau sore hari, dan itu cukup 1 kali saja. Untuk selingannya kita sangat rekomendasikan 2 jenis nih teman-teman. Kalau untuk sedang progres cabung kita rekomendasikan udang kering low astaxanthin nih. Jadi ini sudah kita formulasikan ya, sudah 2 kali proses untuk mengurangi kadar astaxanthin agar nanti ketika progres cabung ya, progres bunga, warna ikannya sendiri tidak naik. Atau kalau teman-teman ikannya sudah banyak cabungnya ya, kita sangat rekomendasikan menggunakan black pigment dried cricket. Jadi ini adalah jangkrik kering yang sudah bersih banget dan juga sudah diracik oleh Dubai Aquatic teman-teman. Dia rendah lemak tapi tinggi protein. Udah gitu dia juga mengandung melanin dan juga spirulina, kalsium, antibiotik. Pokoknya lengkap banget deh. Ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang sedang progres bunga pada Canamarunya. Oke teman-teman, sekian kita sharingnya mengenai progres indoor untuk Canamaru. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dengan ini saya Freddy Dubai Aquatic undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.